Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Putri Viola. Dalam tayangan tadi Anda sudah mendengar apa pesan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto kepada jajaran menterinya. Pesannya memang beragam, larangannya juga bermacam-macam, tapi yang pasti semua disampaikannya begitu tegas, kemudian juga tanpa tedeng aling-aling. Message yang disampaikan oleh Prabowo Subianto diharapkan bisa dilakukan oleh para menterinya dengan baik untuk bisa membantu kinerja dalam pemerintahan ini. Visi misi para menteri juga harus sejalan dengan visi misi Prabowo Subianto sebagai seorang presiden. Nah, nanti kita akan lihat apakah memang dengan pesan-pesan yang disampaikan ini, seruan-seruan yang tegas ini bisa membuat para menteri ini bekerja sesuai mencapai target tinggi dari sang presiden. Untuk bisa membahasnya sudah hadir di samping saya tentunya Profesor Ibnu Hamad selaku Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Putri. Ya. Baik, dan juga kita kedatangan narasumber berikutnya yaitu seorang tenaga ahli utama komunikasi Presiden Bang Hariko Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Hariko. Prof Ibnu. Terima kasih seluruh pemirsa TV Uran. Salam baik, hormat, ya. Iya, kita masih menantikan satu narasumber lagi, ada Bang Dev Laksono yang nanti akan bergabung juga secara daring. Tapi sambil kita menantikan kehadirannya, kita akan juga berbincang-bincang terlebih dahulu, baik dengan Bang Hariko ataupun juga dengan Prof Ibnu. Prof, bagaimana melihat pesan yang disampaikan? Bahkan katanya kalau menteri ini dan bawahannya yang nggak bisa kerja, sudah pulangkan saja ke rumah daripada ganggu kita semua. Juga ada larangan-larangan, jangan sering-sering terlibat acara seremonial ke luar negeri, begitu kan? Jangan juga ada proyek mercusuar. Apa yang coba disampaikan oleh sang presiden ini, Prof? Ini tahap sudah mulai the fill in the detail ya. Jadi nanti masuknya ke manajemen masing-masing kementerian ya kan. Udah mulai manajerial cara bekerja ya. Berarti ini urusannya dengan kinerja masing-masing kementerian. Untuk itu diperlukan kepastian bahwa masing kementerian itu kinerjanya sudah terumuskan dengan baik, ukuran kinerjanya, Kalau mencopot tanpa alasan kan nggak enak juga kan. Ya. Tapi kalau juga tidak diminta di awal ukuran kinerjanya yang mau dicapai apa juga, oleh karena itu mungkin Bapak Presiden perlu juga mengumpulkan apa ukuran kinerja masing-masing kementerian. Jadi Pak Prabowo bisa melihat ini tugas utama kementerian masing-masing, tentunya sudah punya, tapi tiap hari atau tiap waktu yang diperlukan dipantau supaya nanti ini menteri ini sejalan dengan kinerjanya, ini seperti apa, ini seperti apa gitu. Jadi penting sekali ini sudah manajemen profesional ini. Iya. Baik. Gitu. Ukuran kinerja yang penting. Apakah memang Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan ukuran kinerja ke masing-masing kementerian ini, Bang Hariko? Ya, yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah harapan rakyat ini begitu besar. Pak Prabowo adalah presiden ya, yang pemilihnya terbanyak di dunia. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan terutama untuk korupsi ya. Itu kan sama sebetulnya dengan WA atau SMS yang dikirimkan oleh masyarakat kepada para pejabat. Kan biasanya kalau para pejabat itu menjadi menteri atau menjadi bupati atau menjadi wali kota kan selalu dikirim WA, karangan bunga dan lain sebagainya gitu kan. Nah di sela-sela itu pastilah ada yang menyampaikan jangan korupsi, tapi jumlahnya itu tidak banyak. Rata-rata kalau ada teman kita yang jadi menteri, jadi pejabat, kita umumnya mengucapkan selamat. Tidak banyak yang mengatakan hati-hati loh kamu, nanti kamu pakai baju oren, kemudian kamu ditangkap oleh KPK gitu. Nanti akan bikin malu keluarga ya. Jadi saya mendengar satu kisah nyata, intinya ada seorang anak dia pindah sekolah karena bapaknya ini korupsi. Jadi dia malu sekali menjadi siswa di situ, kemudian dia pindah sekolah. Nah Pak Prabowo ini sebetulnya ketika menyampaikan jangan Anda korupsi, jangan Anda maling APBN, itu sebetulnya ingin menjaga nama baik beliau secara pribadi, para pejabat ini, kemudian menjaga nama baik keluarganya, kemudian juga menjaga nama baik alma maternya. Karena Pak Prabowo sudah terus terang mengatakan kita harus jujur mengakui birokrasi kita masih belum baik, masih ada korupsi di pusat dan di daerah. Jadi karena harapan masyarakat ini terlalu besar dan pilihan kita kan cuma kita mau jadi negara maju atau tidak. Dan Pak Prabowo dalam buku Paradok Indonesia itu kan sudah mengatakan kalau melihat
sumber daya alam kita, laut kita yang luas, seharusnya orang miskin tidak lagi sebanyak sekarang. Harusnya sudah bisa maju ini. Makanya beliau sampaikan itu, tolong jangan korupsi. Yang kedua, kamu ibu bapak semua layani seluruh masyarakat. Kemudian jangan membeda-bedakan, kemudian capai semua target-target program prioritas. Nah, target-targetnya itu yang ditanyakan oleh Mbak Putri tadi, itu nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Prabowo. Namun penekanan beliau itu tadi, jangan sampai mengecewakan dari masyarakat ini. Oke, jangan sampai mengecewakan masyarakat. Apa harapan yang lebih mendetail lagi dari ini? Nanti mungkin Prof bisa kaji kembali, tapi sudah bergabung narasumber berikutnya, yaitu Bang Dev Laksono, selaku Ketua DPP Partai Golkar. Selamat malam, Bang Dev. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Semoga. Sehat semua. Ya, Bang Dev, kita tadi sudah putar kembali cuplikan pesan yang begitu tegas disampaikan oleh Prabowo Subianto tentunya sebagai presiden kepada jajaran menterinya. Itu disampaikan pada sidang kabinet pertama, Bang Dev. Baru sidang pertama, sidang pembuka sudah seperti itu kerasnya pesannya atau tegasnya lah kalau kita bisa bilang. Bang Dev sebagai bagian dari Partai Golkar di mana banyak sekali anggotanya juga yang terpilih oleh Prabowo Subianto sebagai menteri, kemudian wakil menteri dan sebagainya. Bagaimana melihat seruan tersebut? Ya, jadi memang saya sebagai anggota DPR di fraksi Partai Golkar, kalau jabatan di partainya belum diumumkan, jadi kita nggak boleh nyebut diri kita ketua DPP dulu, jadi kita sebagai anggota fraksi. Alhamdulillah Pak Prabowo sudah mempercayai sebanyak 8 anggota kabinetnya dari Partai Golkar, ditambah Gubernur Lemhanas, plus ada 3 wakil menteri, lalu juga Ketua DEN, itu adalah Pak Luhut, juga ada kader Partai Golkar. Nah, jadi Pak Prabowo melihat bahwa Partai Golkar adalah sebagai sumber kader-kader terbaik untuk memastikan pemerintahannya beliau ini berjalan dengan sempurna, dan harapan yang beliau sampaikan kepada kabinetnya itu merefleksikan kepribadian beliau, merefleksikan konsep bagaimana beliau akan menjalankan roda pemerintahan ini ke depannya. Jadi sikap tegas itu perlu disampaikan di awal untuk memastikan semua anggota kabinetnya ini memiliki visi misi yang selaras dengan beliau. Seluruh anggota kabinetnya ini dapat dan akan bekerja sesuai dengan pace yang beliau set untuk pemerintahan ini. Beliau berulang kali menyampaikan, bahkan pada saat pelantikannya pun beliau menyatakan bahwa dunia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita tetap akan menjunjung tinggi perdamaian dunia. Kita akan tetap memastikan bahwa kita tidak akan berpihak kepada fakta militer manapun. Nah, hal-hal inilah yang terus beliau dengungkan, beliau sampaikan, dan ini merupakan kewajiban dari setiap anggota kabinet untuk menerjemahkan sikap beliau tersebut di dalam kinerja para anggota kabinet tersebut. Jadi kami dari Golkar yakin bahwa kita akan mampu dan pasti akan menyelesaikan setiap tugas dan menuntaskan semua pekerjaan yang Presiden telah berikan kepada kader-kader kita. Gitu. Baik, para anggota kabinet harus bisa menerjemahkan pesan yang disampaikan Prabowo Subianto. Akankah kemudian para menteri ini bisa terlecut untuk bergerak cepat mencapai target tinggi yang disampaikan oleh Pak Presiden dengan apa semua yang disampaikan selama ini, terutama pada sidang pertama kemarin, Prof. Hipno? Seorang menteri itu di dalam sebuah kementerian memimpin sejumlah orang, staf mulai dari dirjen sampai ke unit kerja masing-masing. Dan itulah yang namanya birokrasi. Dalam birokrasi itu pada umumnya orang bekerja dengan 2 hal, program dan anggaran. Masalahnya sekarang sudah karena ini Oktober ya, lalu nanti November sudah running dari pemerintahan sebelumnya. Mungkin efektifnya nanti setelah Januari. Jadi semoga kabinet Pak Prabowo ini bisa segera memeriksa mulai Januari ke atas itu RKAKL namanya, rencana kegiatan dan
anggarannya itu sejalan dengan visinya Pak Presiden ini gitu. Karena di kementerian itu yang kerja lapangan maksud saya bukan menteri langsung, bukan Pak Dirjen langsung, tapi adalah eselon 2, eselon 1 pun masih di backup oleh eselon 2. Oleh karena itu perlu diperiksa oleh timnya Pak Prabowo, Menteri Keuangan terutama dalam hal ini barangkali adalah apakah RKKL dari kementerian-kementerian ini sejalan nggak dengan visinya Pak Prabowo gitu. Jika berbeda tidak bisa menunjang? Segera diperiksa ininya, makanya RKKL-nya supaya jangan di tengah jalan baru kok jadi begini. Sebab di kementerian itu pengalaman kami di kementerian ya bekerja itu dengan anggaran dan APBN maksudnya, sumbernya APBN, bahkan bisa dengan utang. Oleh karena itu sekali lagi periksalah RKKL yang sudah disusun di 2024 ini untuk dilaksanakan di 2025 begitu. Oke, Bang Dev, ada pandangan juga mungkin mengenai hal ini. Tinjauan mengenai rencana kegiatan dan anggaran untuk bisa menunjang kinerja menteri agar tadi bisa sejalan menjalankan visi misi dengan begitu tepat dan cepat tentunya. Tentu sudah tanggung jawab dari para menteri untuk memastikan bahwa kebijakannya itu searah dan selaras dengan program besar pemerintah. Karena kan Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh ada menteri yang memiliki visi misi sendiri. Ini harus visi misi itu adalah visi misi pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, anggaran yang dimiliki untuk sisa tahun 2024 dan bahkan untuk tahun 2025 itu telah diketok di pemerintahan yang lalu. Akan tapi ada ruang untuk perbaikan, ada ruang untuk revisi, ada ruang untuk. Bang Dev masih bersama kami? Sepertinya kami terkendala untuk melanjutkan komunikasi dengan Bang Dev Laksono. Kami coba perbaiki lagi. Tapi bicara tadi apa yang disampaikan oleh Bang Dev masih ada ruang untuk merevisi. Prof Ibnu ada juga tujuan mengenai ini? Ya sedikit. Jadi lakukanlah segera pemetaan ya untuk jadi amanah Pak Presiden yang dalam hal ini melalui rapat kabinet pertama, menteri-menterinya begitu masuk ke ruangannya masing-masing nanti, mungkin hari Senin nanti, itu segera periksa. Panggillah itu semua pejabat yang terkait mungkin sekjennya atau dirjennya, bagaimana dibuka rencana RKKL di kementeriannya itu. Mana yang to the point kepada apa yang dikehendaki Pak Presiden, target-target yang melayani rakyat dengan sepenuhnya gitu kan. Mungkin tadi jangan pergi ke luar negeri terlalu sering seminar. Kalau diperiksa terlalu banyak, ini coret, pindahkan ke program yang lebih nyata, bisa begitu kan? Ya betul. Oleh karena itu pemetaan perlu dilakukan segera oleh menteri-menteri baru ini di kantornya gitu. Baik. Supaya amanah Pak Presiden tadi terrealisir begitu. Ya, kalau enggak hanya Bapak Presiden slogan, tapi di lapangan enggak backup, itu kan sayang sekali gitu kan. Ini hal penting ternyata Bang Hariko, supaya jangan ini menjadi hanya pesan semata, tujuan Pak Prabowo semata, sementara para menteri tidak bisa mengikuti begitu. Ya inilah pentingnya pembekalan di Magelang ini agar seirama setujuan gitu kan. Dan kalau kita lihat hari ini kan Pak Prabowo betul-betul memberikan contoh, bangun pagi jam 4, kemudian Pak Prabowo orang yang paling pertama ya. Saya dengar begitu, ya, ada di tempat paling pertama katanya. Berita tadi kan beliau datang yang paling pertama. Kemudian Pak Prabowo juga tidak memakai seragam bintang-bintang, dia memakai pakaian yang sama, walaupun dia pemimpin tertinggi di Indonesia, tetapi dia memakai pakaian yang sama dengan para bawahannya dan para menteri-menteri lainnya. Kemudian ada satu pernyataan Pak Prabowo menurut saya yang sangat visioner. Menurut kami Pak Prabowo mengatakan jangan setia dengan Prabowo Subianto, setialah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, setialah dengan kepentingan nasional. Apa itu kepentingan nasional? Yaitu yang dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu yang coba ditanamkan oleh Pak Prabowo. Kemudian ada kebersamaan di situ, karena ini penting sekali ya. Jadi kemampuan bekerja dengan sesama manusia ini, kalau saya lihat tadi pernyataannya Ibu Stella Christy, ini penting sekali. Bagaimana kita sebagai manusia mampu bekerja dengan sesama manusia. Yang kedua ada namanya system thinking. System thinking itu adalah kemampuan untuk melihat bahwa semua ini saling terkait, mau pertanian kek, mau pendidikan kek, mau infrastruktur, mau kesehatan, mau agama, semuanya ini terkait, saling memengaruhi. Kalau kata Pak Hasan Nasbi itu ini semacam total football, semuanya staminanya harus sama, tidak boleh ada yang malas-malesan.
Makanya kan Pak Prabowo kan memberikan contoh, walaupun dia bangun jam 4, dia juga tetap bisa beraktivitas sampai jam 11. Jadi stamina ini sangat penting sekali. Dan yang terlihat sekali adalah bagaimana Pak Prabowo itu membangun empati terhadap para pemimpin itu. Pak Prabowo itu kan orang yang paling nggak bisa ya melihat orang itu menderita. Memang suara Pak Prabowo itu besar, tetapi sesungguhnya dia orang yang memang karakternya begitu. Kan kita tidak mungkin mengoperasi pita suaranya. Kayak saya kan suara juga besar. Tetapi beliau orang yang pemaaf ya, bukan orang yang otoriter. Malah dia mengatakan tadi, kan kalau biasanya kalau pemimpin itu kalau kamu nggak ikut saya nanti kamu saya pecat. Ini kan jelas tolak ukurnya itu siapa yang tidak memperjuangkan kepentingan nasional berarti nggak cocok di barisan ini. Bukan siapa yang tidak setia pada Prabowo. Jadi Pak Prabowo tidak mengatakan kalau kamu tidak setia dengan saya, kamu saya pecat. Tidak, tapi kalau kamu tidak setia dengan kepentingan nasional, kalau kamu mengkhianati kepentingan nasional, maka kamu tidak layak berada di barisan ini. Termasuk yang tidak setuju dengan program makan bergizi salah termasuk satunya. Makan bergizi gratis. Kenapa? Karena makan bergizi gratis itu betul-betul sebuah mimpi beliau yang sudah sejak 17 tahun yang lalu ya, ketika beliau melihat angka stunting itu. Jadi bukan hanya makan bergizi gratis, tapi bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita. Jadi Pak Prabowo ini mikirin orang dari kandungan bahkan sampai ke kuburan lah, kira-kira bahasanya begitu. Jadi itu kan selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Apakah Anda masih tega maling dari APBN, dari APBD, sementara masih ada 25 sekian orang miskin, gitu kan? Apakah masih tega misalnya maling dari proyek-proyek APBN itu, sedangkan banyak orang usia 70 tahun narik becak, kan itu terus yang dia sampaikan. Kenapa dia berani menyampaikan hal yang seperti itu? Karena memang dalam rekam jejaknya sampai usia 73 tahun hari ini, dia nggak punya rekam jejak korupsi itu. Artinya kalau memang mau kaya ya usaha, tidak cocok seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu yang terus ditekankan oleh Pak Prabowo, tapi itu kan pendekatannya dari hati ke hati. Dia betul-betul menyampaikan, ayo ini lihat masyarakat kita seperti ini, lihat masyarakat kita seperti ini. Nah, itu yang emosi yang seperti itu yang coba didorong oleh Pak Prabowo. Kita nggak bisa membayangkan, andai saja tidak ada kegiatan di Magelang ini, bagaimana mungkin orang itu tanpa berinteraksi, tanpa dikumpulkan dalam satu tenda, kemudian dijelaskan. Tadi kan ada acara yang sangat bagus ya, Parade Senja. Ya. Betul. Parade Senja itu sebuah acara, salah satunya mengheningkan cipta, ya. Mengingatkan bahwasanya kalau kata Bung Hatta itu, usia kita ini pendek, usia negara itu panjang. Jadi jangan sampai karena usia yang pendek ini kita bikin susah. Nah di situ kan dijelaskan bahwasanya dulu para pahlawan itu kan nggak semewah kita hidupnya. Kemudian dia tetap bisa berjuang dan lain sebagainya gitu loh. Bahkan Pak Prabowo itu pernah mengatakan Prabowo Subianto itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan yang bahkan tidak ada batu nisannya. Jadi Prabowo Subianto nggak ada apa-apanya dengan pahlawan tanpa nama itu. Nah itu penekanan-penekanan seperti itu diharapkan bisa betul-betul membuat ibu bapak kita yang menjadi menteri maupun wakil menteri ini, jadi energinya berlipat-lipat gitu loh. Ini mirip seperti orang mau bertanding gitu loh, semakin berlipat-lipat energinya, sehingga betul-betul pencapaiannya bisa maksimal. Karena kalau tidak ada upaya seperti itu biasa-biasa saja, karena kita ini seharusnya ya kalau menurut Pak Prabowo kan sudah jadi negara maju. Nah itu yang ditekankan terus sama Pak Prabowo, jangan bikin masyarakat ini kecewa gitu. Upaya pendekatan seperti ini Prof, membuat para menterinya ini mengetahui apa realita yang terjadi di kalangan masyarakat, memperlihatkan contoh-contoh kehidupan nyata seperti itu. Bahkan kalau saya tidak salah juga mengatakan para menteri jangan seperti burung unta, harus kemudian melihat apa yang terjadi di kalangan Pak masyarakat, Prabowo begitu itu, kan? Jangan kalau ikan itu kan yang busuk pertama kali itu kepalanya. Jangan sampai kita itu tidak memberikan teladan. Kan ini pejabat-pejabat tinggi semua baik di pusat maupun di daerah. Kalau kita sudah mengutamakan kepentingan keluarga, bagaimana mungkin mulut kita akan terhimpit ketika bicara ke masyarakat kan? Kita nggak bisa lagi. Tapi kalau kita mengutamakan kepentingan pribadi bagaimana? Nah itu yang ditekankan juga sama Pak Prabowo. Gitu. Baik, Bang Hariko, pendekatan-pendekatan seperti ini, apakah kemudian cukup efektif untuk menggugah para menteri? Karena tadi harapan Bang Hariko yang sudah katakan, Pak Prabowo ingin sekali memotivasi para menteri ini bekerja ekstra cepat dan tepat dengan motivasi yang disampaikan. Tapi apakah kemudian ini cukup efektif? Nanti Prof bisa berikan pandangan termasuk juga mengenai retret yang dilakukan di Akmil Magelang. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Kemudian program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional
dan semua KL untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Demikian pernyataan dari Prabowo Subianto mengenai program andalannya memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak ibu hamil. Ditekankan berkali-kali, berulang-ulang, bahkan mengatakan kalau ada yang tidak setuju jangan jadi bagian dari pemerintahan ini. Pak Prabowo juga dengan optimismenya mengatakan hakul yakin walaupun memang ada kendalanya tapi bisa terselesaikan. Bahkan juga berupaya untuk menjawab keraguan dari orang-orang lain yang masih tidak yakin bahwa ini bisa berjalan, Prof. Saya menangkap ini bukan sekedar pesan politik ya. Pemimpin presiden kan tentu ada pesan politiknya. Ini pesan manajerial. Beliau menghendaki dipersiapkan dengan baik. Berarti siapkan SOP-nya, siapkan SDM-nya. Saya membaca di media misalnya untuk satu wilayah tertentu pelayanannya akan dibuatkan dapur umum ya, dapur penyedia makanan. Nah, berarti di situ ada ahli gizinya, karena ini makanan bergizi kan, berarti bahannya harus bergizi, jangan yang kadaluarsa dong. Sayurannya harus bergizi, telurnya juga yang baik, dagingnya kalau ada daging yang baik. Terus semuanya dikelola dengan baik ya. Beliau kan tadi percaya bahwa punya tim ya, mampulah walaupun tidak punya tongkat Nabi Sulaiman kata beliau kan sebagai rasa mitigasi ya, tetapi yakin dengan tim ini. Makanya tim ini harus bekerja dengan baik. Termasuk di dalam hal ini pengawasan penggunaan anggarannya. Karena namanya penggunaan anggaran misalnya makanan ini untuk kalori tertentu harganya Rp20.000 misalnya gitu ya. Cuma digunakan hanya 15.000 gitu kan. Peluang kan itu godaan oleh pelaksananya ya. Betul. Siapa yang ngawasi itu harus diawasi menurut saya. Karena itu akumulasinya juga sangat besar, karena kalau nggak salah hampir 71 triliun dalam tahun 2025 nanti mulai Januari itu. Jadi ini memang harus dikelola dengan baik. Dan lebih dari itu menurut saya juga harus disiapkan juga apa yang disebut dengan monitoring dan evaluasi, oleh karena ini ada hubungannya dengan peningkatan IQ katanya ya kan. Karena secara keseluruhan rata-rata IQ kita masih 70-an karena rendah kan. Nah, ini gimana ngukurnya nanti? Berarti ada ahlinya juga nanti. Bagaimana implikasi dari penyediaan makan bergizi ini untuk mengatasi stunting, menaikkan IQ gitu kan. Jadi ini sekali lagi tidak hanya pesan politik harus ditangkapnya oleh para menteri ini. Ini pesan manajerial strategis yang semua harus terlibat, harus mendukung begitu. Baik, pesan manajerial strategis, bagaimana kemudian memanage anggaran yang ada, segera kemudian dibuat SOP-nya, timnya dan sebagainya, termasuk juga tadi ditekankan oleh Prof. Ibnu adalah harus ada yang mengawasi, harus ada yang mengevaluasi dan monitoring, Bang Hariko. Ya, sangat setuju dengan Prof. Ibnu. Terima kasih sekali Prof. Memang ini program yang sangat serius ya. Pak Prabowo sangat memahami roadmap pendidikan. Di situ juga dikatakan bahwasanya anak kita hari ini bukan lagi anak misalnya kalau dia lahir di Surabaya ya orang Surabaya, tetapi dia sekaligus juga warga negara Indonesia dan juga sekaligus warga negara global. Artinya persaingannya semakin ketat. Makanya gizinya harus benar-benar terpenuhi.
dengan gizi yang benar-benar terpenuhi itu kan akan meningkatkan fokus dia belajar, juga akan meningkatkan kehadiran. Dan yang paling penting adalah makan bergizi gratis ini akan menghidupkan perekonomian masyarakat ini. Semuanya bisa hidup. Kemudian Pak Prabowo itu ingin sekali, ya sederhananya anak-anak itu merasakanlah negara itu memberikan makanan buat mereka, kemudian sampai masuk ke perut mereka jadi gizi, jadi energi, kemudian jadi mereka semakin cinta dengan bangsa ini gitu loh. Makanya ini tidak ada sama sekali kepentingan Prabowo Subianto. Sama dengan yang tadi dia sampaikan, jangan setia kepada Prabowo, tapi setia pada kepentingan nasional. Ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena memang stunting itu masih tinggi, kemudian minat baca masih rendah. Kemudian banyak sekali orang tua yang tidak bisa membekali anak-anaknya dengan bekal yang bagus gitu loh. Bahkan kalau kita lihat dalam satu uji coba di Sukabumi itu, satu-satunya makanan bergizi yang dia terima ya makan bergizi gratis itu pada siang hari itu. Jadi paginya dia dapurnya kita lihat dia nggak sarapan. Kemudian satu-satunya andalan dia ya pada itu. Nah itulah yang disebut selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo itu dalam pidatonya menyampaikan dia bilang gini, jangan boleh kita bangga keanggotaan kita di G20. Tapi ingat, kalau masih ada orang stunting, masih ada orang miskin, kekurangan gizi, masyarakat miskin, itu kita jangan bangga dengan prestasi-prestasi yang seperti itu. Jadi dia betul-betul memang fokusnya ini kepada pendidikan. Makanya nanti di tahun 2025 itu nanti ada 22.000 sekolah yang akan direnovasi. Ini adalah renovasi sekolah yang terbesar dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum ada renovasi sekolah seperti ini. Bahkan Pak Prabowo itu sampai mikirin, dia tidak mau anak-anak itu ke toilet itu antrinya berlebihan. Karena kita sudah menghitung anak-anak itu dalam seminggu itu 30 sampai 50 jam berada di sekolah. Artinya kalau menurut dokter itu orang itu pipis itu 2 jam sekali. Jadi setiap anak itu rata-rata ke toilet 25 kali dalam seminggu. Nah Pak Prabowo nggak mau anak-anak itu susah ke toilet. Kenapa? Kalau susah ke toilet nanti dia sakit kelenjar kemih. Nah itu di tahun 2015 Prof, di Amerika itu ada sekitar 20 juta perempuan di Amerika Serikat itu mengalami sakit kelenjar kemih. Dicek sama pakar urologi, ternyata ada hubungannya dengan kebiasaan menahan pipis waktu sekolah. Nah ini proyek besar nih, di renovasi SD itu 53% SD kita rusak hari ini. Baik rusak sedang, ringan maupun rusak berat. Mau direnovasi 22.000, ini betul-betul Pak Prabowo benar-benar fokus terkait dengan pendidikan anak-anak ini, pokoknya direnovasi. Makanya tadi beliau ulang-ulang terus, jangan korupsi. Tahan gitu dulu Pak Hariko. Silakan Prof. Bang Riko, saya cuma ingin nanti Pak Menteri Pendidikan pulang dari Magelang, periksa itu seperti saya katakan tadi, di birokrasi adanya anggarannya itu. Ya, Prof. Untuk 22.000 perbaikan sekolah itu ada nggak anggarannya di Kementerian Pendidikan itu? Pak Menteri Pendidikan sejatinya memeriksa nanti sampai di Jakarta. Atau sekarang juga boleh telepon kali Pak Sekjennya. Ada nggak program kira-kira untuk 2025 untuk perbaikan 22.000 sekolah? Kalau belum ada, segera revisi. Supaya ucapan Pak Prabowo terbukti di 2025. Kalau enggak, dari mana yang melaksanakan? Karena itu core bisnisnya Menteri Pendidikan. Begitu maksud saya. Ya itulah nanti. Jadi ini kerjanya udah masuk, kerjanya bukan kerja politik lagi, ini kerja profesional, kerja manajerial. Prof. Silakan Bang Riko. Tadi seperti yang kita bicarakan tentang sistem berpikir itu, bahwa ini satu kesatuan ya. Nanti sistem thinking tadi. Kalau hilirisasinya berjalan, penerimaan pajak bagus, ekonomi aman dan segala macam, itu proses pembiayaannya juga menjadi lancar. Tapi satu hal yang sangat ditekankan oleh Pak Prabowo itu adalah situasi aman dan damai ini syarat utama. Ada 2 hal yang sering dia sampaikan. Jaga situasi aman dan damai, dan kunci keberhasilan kita itu adalah kerjasama dari elit, kerjasama dari para pemimpin. Jangan hal-hal kecil kita ribut-ribut lagi, karena masalah ini di bawah ini bukan cukup banyak sekali gitu loh yang harus diperbaiki. Kalau memang kita ingin setara atau bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain gitu. Itu sangat ditekankan oleh Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo bahasanya
low konteks ya, dengan bisa sangat mudah dipahami ya. Yang kelihatan tuh betapa dia sangat tidak bisa menerima situasi kalau masih ada orang yang hari ini tuh kekurangan gizi di tengah negara yang sumber daya alamnya sebesar ini gitu. Makanya swasembada pangan itu penting. Pendekatan seperti ini Prof. Hipnu, seperti yang saya tanyakan sebelum jeda tadi. Bagaimana kemudian menggugah para menteri-menteri ini? Tapi nanti Prof, kita akan jeda dulu, terpaksa saya potong, kami akan kembali saat lagi. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajari lagi. Saya minta detail. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada. Studi banding, belajar pramuka ke negara lain, ya. Telusuri lagi APBN, tidak cukup hanya di situ. Prabowo Subianto juga mudah menegaskan jangan lagi banyak ada acara seremonial, kunjungan-kunjungan ke luar negeri, bahkan juga studi banding pramuka sampai ke luar negeri. Apa pesan yang coba disampaikan? Ingin mengubah apa kemudian di jajaran kementerian ini, Prof? Saya menangkap ingin ada perubahan budaya berbirokrasi, ya, yang tadinya santai, zona nyaman gitu ya, ingin ingin sebatas output saja gitu. Bahkan mungkin mengadakan acara untuk gitu, menghabiskan anggaran begitu sekarang kan? Enggak, benar-benar ingin anggaran digunakan secara efektif dan memberi bukan lagi hanya output, outcome, bahkan impact pengennya kan begitu pada kesejahteraan sosial, pada pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya mungkin Mensesnek atau Mensaskap mungkin yang akan memantau bagaimana orkestrasi antar kementerian ini akan bekerja untuk mencapai visi misinya Pak Presiden ini kan begitu. Baik. Jadi kalau selama ini kulturnya masih sama aja, ya khawatir keinginan Pak Presiden tidak tercapai nih sekarang. Karena itu mudah-mudahan dari ini Bang Riko sepulang dari Magelang, menterinya itu mengumpulkan pejabat di kementeriannya, membrief. Coba periksa lagi DIPA kan tadi. Betul. Pak Presiden ngomong, DIPA periksa lagi detailnya seperti apa gitu. Kalau hal-hal yang tidak menopang langsung pada impact tercapainya visi misi pemerintahan baru ini, segera revisi, saya kira. Prof, kebudayaannya kemudian ingin dikikis, begitu kan, ingin dihilangkan. Kemudian tidak penting tadi, tidak perlu lagi, malah menghambat laju kinerja para kementerian. Tapi para menteri-menterinya ini kan banyak dari kabinet sebelumnya, banyak yang sudah pernah merasakan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Kita optimis lah kemampuan shifting paradigm ya, pada pergeseran berpikir ini setelah beberapa hari di Magelang ini, mudah-mudahan perubahan cara berpikir tercapai lah. Apa yang Prof bisa katakan dari kemudian pendekatan yang disampaikan oleh Pak Prabowo, cara Pak Prabowo untuk bisa membuat para menteri melihat kenyataan di lapangan, realita kehidupan masyarakat sesungguhnya yang begitu membutuhkan, termasuk juga mengirim para menteri untuk melakukan retret di Akmil Magelang. Apa yang diharapkan? Bagaimana bisa shifting tadi, ide ataupun juga pola pikir tadi? Sekali lagi, pola pikir saja tidak cukup, karena di pemerintahan pola pikir itu akan diwujudkan dalam bentuk istilah Pak Presiden DIPA kan. DIPA itu daftar isian proyek dan anggaran. Nama lainnya RKAKL kalau sudah dalam bentuk dokumen rancangan kegiatan begitu. Jadi periksalah itu, apakah shifting paradigm-nya itu udah terwujud nggak ke dalam program kerja begitu. Kalau sudah terwujud ada perubahan namanya. Tapi kalau keinginannya seperti itu besar, tapi RKAKL-nya atau DIPA-nya istilah Pak Prabowo tadi masih yang lama-lama, ya tidak ada perubahan namanya begitu. Dan itu yang akan
menjadi ukuran kinerja nanti di kemudian hari. Ya ini tidak sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo misalnya, maka menterinya diganti gitu misalnya gitu. Nah supaya tidak diganti dari sekarang menterinya, makanya saya usulkan segala periksalah itu dipa-dipanya itu. Sejalan nggak dengan pencapaian-pencapaian yang makanan bergizi, pemberian makanan bergizi, pembangunan sekolah, 20.000 sekolah tadi yang akan diperbaiki, kesehatan, dan sebagainya begitu. Baik, mengubah kultur birokrasi yang ada di kementerian. Tidak gampang tentunya, tapi kemudian cukupkah dengan apa yang disampaikan motivasi dari Pak Presiden tadi, ya, Bang Hariko? Artinya tentunya Pak Prabowo sebagai Presiden sudah lama mengetahui ada kegiatan-kegiatan yang diada-adakan untuk menambah uang pribadi. Pak Prabowo sudah lama mengetahui ada beberapa studi ke luar negeri yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Kenapa itu dilakukan? Ya mungkin untuk menambah uang pribadi. Pak Prabowo sudah mengetahui adanya kegiatan-kegiatan yang sebetulnya sudah tidak perlu lagi diadakan. Karena tinggal dieksekusi saja, tinggal dikerjakan saja. Artinya Pak Prabowo sudah tahu. Nah, untuk itu beliau ingatkan, jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Nah, kalau sampai terjadi lagi seperti ini, itu bukan tidak setia terhadap Prabowo, tapi Anda tidak setia dengan kepentingan nasional kita. Bahwasanya uang-uang itu harusnya bisa dipergunakan untuk memperbaiki toilet, memperbaiki ruang kelas, memperbaiki jalan, tapi digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak perlu. Nah, itu disampaikan oleh Pak Prabowo tadi. Tentu beliau sebagai seorang pemimpin dengan segala sistem yang beliau punyai, tentu semuanya akan dicek, akan diawasi kembali gitu loh. Nah, yang selanjutnya adalah sekali lagi kan kalau kita perhatikan Pak Prabowo itu kalau bawa dalam mobil itu kan sering sekali ya membuka kaca mobilnya ya. Dia buka kaca mobilnya atau kadang-kadang dia berdiri di atas mobil. Nah, jadi itu sudah lama kan, sejak berapa kali beliaunya, 2 kali ya pemilihan presiden itu ya, kalah 2 kali kemudian hari ini menang. Jadi masyarakat itu, beliau kan sudah keliling Indonesia ini ya, sudah merasakan betul bagaimana harapan masyarakat itu tinggi sekali gitu loh. Dan beliau meyakini ibu bapak yang jadi menteri itu bukan juga sudah pernah keliling Indonesia, merasakan itu gitu loh. Jadi jangan sampai kita mengecewakan masyarakat lagi. Dan dikasih waktu 6 bulan ya Bang ya, untuk bisa membuktikan kinerja ini ya Bang ya. Nah itu nanti Pak Prabowo langsung yang akan mengatakan berapa lama akan diberikan waktu evaluasi. Artinya beliau tidak akan membiarkan apa yang beliau katakan itu tidak dilakukan tentu oleh para bawahannya. Tentu akan ada evaluasi. Dan sekali lagi beliau kan mengatakan, kalau kita bekerja betul-betul untuk agar masyarakat itu bisa sekolah gizinya terpenuhi, itu sebenarnya kerja-kerja yang membuat kita nyaman, senang, bahkan energinya akan berlipat-lipat gitu loh. Baik, singkat saja penutup Prof, mengenai evaluasi hasil kinerja dari para menteri ini, bagaimana kemudian butuh berapa lama idealnya untuk bisa melihat, membuktikan bahwa apakah dia memang on track atau seharusnya sudah keluar saja dari kabinet ini? Tentu Pak Presiden memiliki aparatur ya yang sudah memadai, ada BPK, ada BPKP, ada Inspektorat Jenderal. Itu kalau itu difungsikan dengan baik dan juga diorkestrasi oleh Pak Presiden, itu bisa menjadi instrumen pengawasan, bukan hanya pada penggunaan anggarannya Mbak Putri, tapi juga output, outcome, bahkan mungkin juga sampai ke impact dari setiap kegiatan di kementerian, bukan hanya kementeriannya, bahkan pada unit-unit kerja di kementerian itu. Baik, terima kasih Pak Ibnu, terima kasih Bang Hariko. Terima kasih Mbak Putri, Prof Ibnu. Kita tunggu nanti bagaimana kinerja kesalahan. Terima kasih. Dari para menteri tentunya.